Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmim. Pada kesempatan ini, pada video kali ini, saya akan menyampaikan tema peran istri dalam mendorong karir suami. Tentu pada episode pertama ini nanti akan dibahas tentang tugas utama seorang istri. Ya, tugas utama seorang istri adalah memuaskan pelanggan. Ya, memuaskan pelanggan. Nah, siapa pelanggannya? Siapa pelanggannya istri? Ternyata pelanggan istri itu adalah Satpam, ya, Pak Satpam. Ya, coba kita lihat siapa sebetulnya Satpam itu. Ya, siapa Satpam itu? Satpam ternyata ini, S-nya suami, A-nya anak, T-nya tetangga, P-nya pembantu, A-nya ayah ibu, dan M-nya mertua. Jadi tugas utama seorang istri adalah memuaskan Satpam. Mari kita lihat gambar-gambar berikut ini yang menggambarkan tugas utama seorang istri. Yang pertama adalah memuaskan suami. Nah, ini kita lihat gambarnya. Seorang istri menyuapi suami, ya, makan dulu 1 sendok lagi. Wah, ini baru istri yang baik, katanya suami begitu. Jadi intinya dalam rumah tangga, bagaimana seorang istri bisa memuaskan suami, karena ini merupakan tugas utama. Ya, dalam bidang apa saja, ya, di dapur, ya, di kamar, ya, terus kemudian juga melayani dalam artian persiapan apa yang harus dilakukan untuk suami ini bekerja dengan bagus, dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, memuaskan anak. Nah, ini kita lihat gambarnya seorang istri, ya, bagaimana caranya untuk memuaskan anak. Kalau itu anaknya 3, digambarkan di sini semua digendong 1 mainan begitu, ya. Ini merupakan tugas seorang istri, ya, memuaskan anak-anaknya. Ya, kata suaminya, istri yang bisa menyenangkan anak begitu. Yang berikutnya adalah memuaskan tetangga. Ya, jadi selain keluarga, ya, istri juga mempunyai tugas untuk bagaimana memuaskan tetangga. Dalam gambar ini bagaimana kita saling memberi gitu kepada tetangga, ya. Ini pembantunya disuruh mengantarkan sesuatu ke tetangga, ya. Ini adalah satu upaya untuk membuat hubungan dengan tetangga ini baik, jadi saling memberi. Kemudian memuaskan pembantu, ya. Sebagian besar keluarga mempunyai pembantu, bahkan ada yang sampai 2, pembantu laki dan pembantu perempuan. Nah, bagaimana seorang istri bersikap dan berperilaku terhadap pembantunya. Jadi tidak semena-mena, kemudian juga melihat kondisi pembantu itu. Kalau memang waktunya capek, ya, disuruh istirahat, dan kalau memberikan perintah juga dengan sikap dan perilaku yang santun. Itu memuaskan pembantu. Kemudian memuaskan ayah ibu, tentu saja, ya, setelah ini berkeluarga, seorang istri tetap aja bagaimana caranya memuaskan ayah ibunya. Tentu harus didukung oleh sang suami. Jadi bagaimanapun juga kondisi orang tuanya, ayah ibunya, seorang istri tetap berbakti kepada ayah ibunya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ini memuaskan mertua. Nah, ini yang seringkali
merupakan satu hal yang krusial ya, urgen ya. Jadi seorang istri sebetulnya memang harus berusaha bagaimana memuaskan mertuanya, karena bagaimanapun juga sang mertua berharap mendapatkan menantu yang bisa mengerti keadaan mertuanya, dan ini adalah tugas utama seorang istri. Kemudian kita menginjak ke topik yang lain, yaitu istri sebagai pendamping suami. Nah, ini kita lihat kata-kata pendamping suami. Kalau kita lihat di tulisan uraian ini, yang pertama itu kan ya, pendorong semangat kerja suami. Dam ya, damaikan hati suami. Pinggirkan buruk sangka kepada suami. Terus S-nya sumbangkan pikiran untuk suami. U-nya usahakan suami kerasan di rumah. A-nya apapun yang terjadi hadapi dengan tabah. M-nya maafkan jika suami berbuat salah. Kemudian I-nya ikatlah dengan tali kasih yang tulus. Mari kita lihat gambarnya satu persatu, bagaimana seorang istri mendorong semangat kerja suami. Jadi sang suami untuk bisa bekerja dengan bagus, kemudian mendorong karir suami, itu seorang istri perannya tidak kecil, karena yang mendorong, yang memberikan dorongan, ya doa itu adalah istri. Ayo mas, maju terus. Nah ini, jadi supaya suaminya berhasil dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka istri itu menjadi pendorongnya. Kemudian yang kedua, damaikan hati suami. Ya, tidak sedikit para suami itu mendapatkan masalah-masalah di tempat kerja, bahkan suami seringkali kecewa dengan kondisi di tempat kerja, karena ada kemungkinan bahwa kehilangan kesempatan, tidak naik pangkat dan lain sebagainya. Nah, itu seharusnya memang istri bisa mendamaikan hati suami. Ya seperti ini, kata istrinya, nggak perlu sedih mas, masih ada kesempatan. Nah, dengan kondisi atau dorongan istri seperti ini, justru suami ini bisa reda, ya, kecewanya bisa reda. Jangan sampai justru malah memanas-manasi, justru malah memaksa. Kenapa suaminya tidak naik pangkat, kenapa suaminya gagal dalam mengikuti tes dan lain sebagainya, itu justru malah menambah stres, ya. Tetapi istri yang baik adalah bisa mendamaikan hati suami, karena seringkali suami ini sepulang dari kerja banyak masalah-masalah yang seringkali juga dibawa pulang, ya. Jadi tugas istri untuk mendamaikan. Kemudian pinggirkan buruk sangka pada suami. Nah ini sesuatu yang sering terjadi di rumah tangga, bahwa sang istri ini buruk sangka kepada suami. Suami terlambat pulang dimarahi, suami mau mengerjakan sesuatu yang mungkin waktunya harus dilakukan di luar kota dan lain sebagainya, itu mempunyai pikiran atau buruk sangka. Oleh karena itu, untuk ketenangan suami, maka pinggirkan buruk sangka. Insya Allah kalau bersangka baik terus kepada suami, suami akan bersikap baik, ya mudah-mudahan. Kemudian sumbangkan pikiran untuk suami. Nah, seringkali suami ini mendapatkan kesulitan, ya, saat-saat tertentu yang mungkin perlu dibantu, maka sang istri nggak ada jeleknya kalau menyumbangkan pikiran. Siapa tahu, ya, sumbangsih pemikiran dari istri ini justru malah nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kantor, meskipun itu sederhana, ya seperti ini. Ya, dia sudah pernah ngasih saran ke suami, suaminya malah bilang, saran mama kemarin ditanggapi positif oleh bos. Nah, kalau seperti ini kan senang, istrinya senang, terus kemudian sang suami sendiri juga bisa mendapatkan jalan keluar. Kemudian usahakan suami kerasan di rumah. Nah,
pada saat-saat pulang kerja dan istirahat di rumah, ini bagaimana sang istri mengusahakan suami itu kerasan di rumah. Kalau gambar ini terlalu ekstrim ya, tidurkan di bandulan ini ya, terus digoyang-goyang gitu. Ini secara ekstrim supaya suami ini betah di rumah. Tapi sebetulnya realitanya adalah bagaimana membuat suasana di rumah itu menjadi sejuk, damai, sehingga suami kerasan di rumah. Kemudian sang istri itu seringkali juga membantu suami untuk memberikan satu dorongan ya kepada suami ya, karena suami mendapatkan sesuatu perubahan yang rasanya tidak mengenakan seperti ini ya. Suami katakanlah dimutasi di tempat yang kurang enak dan suami itu tidak setuju, tapi sang istri memberikan dorongan, memberikan satu masukan kepada suaminya. Dimutasi tidak masalah Pak, inilah yang terbaik untuk kita. Nah, kalau istri punya masukan atau nasihat seperti ini, saya kira suami akan senang, artinya mengurangi beban kecewa dari suami. Kemudian dalam rumah tangga itu biasanya itu memang suami itu banyak salah gitu ya. Jadi istri yang baik tentu selalu memaafkan ya suami jika berbuat salah ya, seperti ini. Udahlah Pak, Mama sudah maafin kok. Wah, ini suaminya tentu senang ya dengan pemberian maaf dari sang istri, karena sang suami kalau salah kemudian istrinya tidak mau memaafkan ya jadinya runyam juga. Kemudian yang terakhir ya, bahwa sang istri itu ya mempunyai peran ya mengikat suami dengan tali kasih yang tulus, memberikan cinta kasih, kemudian rasa sayang yang tulus, sehingga suami tidak akan pergi kemana-mana ya. Di gambar ini dilihatkan bahwa sang istri sepertinya memberikan tali gitu supaya suaminya kerasan di rumah, kemudian kasih sayangnya tercurahkan pada istri. Demikian kira-kira pada episode yang pertama ini dengan tema peran istri dalam mendorong karir suami. Nanti pada episode kedua dan ketiga akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.